wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pembuktian teorema 6.1.1 dan 6.1.2 pada mata kuliah analisis real. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dahasi Kumbang dari kelas Pendidikan Matematika 1 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, adapun sub-sub pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama, sumber materi yang akan saya jelaskan dalam video pembelajaran. Yang kedua, 6.1.1 yaitu definisi. Yang ketiga, contoh dari 6.1.1. Yang keempat, 6.1.2 yaitu teorema. Dan yang kelima yaitu contoh dari 6.1.2. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sumber. Materi ini diambil dari buku Introduction to Real Analysis by Robert G. Bartle and Donald R. Silber. Yang kedua, 6.1.1 definisi. Diberikan suatu interval A, B merupakan himpunan bilangan real fungsi di dalam A, B dipetakan ke R dan C elemen A, B. Bilangan real itu disebut derivatif fungsi f di titik C. Jika diberikan sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0. Sehingga untuk setiap x elemen A, B dengan sifat x dikurang C mutlak lebih besar dari 0 kurang dari epsilon. Nah, di sini maksudnya ketika epsilon itu lebih besar dari 0, dan delta juga lebih besar dari 0, itu kan artinya epsilon dan delta itu sama-sama bernilai positif. Maka berlakulah mutlak fx dikurang fc per x dikurang c dikurang L kurang dari epsilon. Nah, dalam hal ini fungsi f itu dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di titik C dan ditulis dalam bentuk f aksen C sama dengan L. Jadi ketika suatu fungsi itu dikatakan terdiferensial di titik C, maka dia ditulis dalam bentuk f aksen C. Nah, nilainya itu sama dengan L. Dengan kata lain, derivatif fungsi f di titik C itu dapat dinyatakan sebagai limit f aksen C di mana x menuju C sama dengan limit fx dikurang fc per x dikurang C, jika limitnya ada. Nah, maksud dari jika limitnya ini ada yaitu apabila fungsi tersebut jika kita masukkan ke dalam limit, nilai kanan dan nilai kirinya itu akan sama, sehingga hasilnya akan sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan jika limitnya ada. Yang ketiga yaitu contoh dari 6.1.1. Nah, diberikan suatu fungsi itu bernilai real f yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x elemen R. Nah, untuk sembarang R itu diperoleh nilai f aksen C di mana x menuju C itu sama dengan limit fx dikurang fc per x dikurang C. Sama dengan limit x menuju C, yaitu kita masukkan nilai dari fx-nya itu kan x kuadrat, maka dia jadi x kuadrat dikurang C kuadrat per x dikurang C sama dengan limit x menuju C. Nah, nilai x kuadrat dikurang C kuadrat itu kita jabarkan sehingga dia menjadi x dikurang C dikali x tambah C per x kurang C. Nah, di sini ada x dikurang C per x dikurang C. Itu sama-sama bisa kita matikan. Maka dia menjadi limit x menuju C, x tambah C. Lalu kita masukkan nilai C-nya menjadi C ditambah C. C tambah C sama dengan 2C. Jadi, dalam kasus ini dapat diketahui bahwa fungsi f aksen itu terdefinisi pada R. Dan f aksen x sama dengan 2x untuk setiap x elemen real. Yang keempat yaitu 6.1.2 teorema. Jika f di dalam I dipetakan ke R terdiferensial di C elemen I, maka f itu kontinu di C. Nah, bukti yang akan saya jelaskan yaitu perhatikan bahwa untuk setiap x itu elemen I dengan x itu tidak sama dengan C, maka berlakulah fx dikurang fc sama dengan fx dikurang fc per x dikurang c dikali x dikurang c. Nah, karena f aksen c itu ada, maka berlakulah limit fx dikurang fc di mana x menuju c
sama dengan limit X menuju C untuk Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali X dikurang C. Lalu, dari bentuk limit Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali X kurang C, ini kita bisa jabarkan menjadi limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali limit X menuju C, X dikurang C. Nah, setelah kita jabarkan, kita cari nilai masing-masingnya, di mana nilai dari limit X menuju C, Fx dikurang Fc per Xc itu sama dengan F aksen C. Karena kan di soalnya itu dikatakan bahwa karena F aksen C ada, maka inilah nilai F aksen C-nya, sehingga menjadi F aksen C dikali. Nah, ketika kita masukkan nilai X menuju C, maka kan jadinya C dikurang C. C dikurang C, 0. Maka F aksen C dikali 0 hasilnya 0. Maka limit X menuju C Fx dikurang limit X menuju C Fc itu sama dengan 0. Sehingga limit X menuju C itu Fx dikurang Fc sama dengan 0. Nah, sama aja dengan bentuk limit X menuju C Fx sama dengan Fc. Sehingga terbuktilah bahwa F itu kontinu di titik X sama dengan C. Namun kekontinuan dari F di dalam I dipetakan ke R pada suatu titik tidak menjamin eksistensi atau keberadaan turunan itu di fungsi titik tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh dari 6.1.2. Di sini kita akan membuktikan. Perhatikan fungsi F di dalam R dipetakan ke real dengan Fx sama dengan mutlak X. Untuk setiap X itu elemen real. Nah, jelas bahwa F itu kontinu di titik X sama dengan 0. Selanjutnya, akan kita tunjukkan bahwa F itu tidak terdiferensiabel, di mana Fx itu memiliki dua nilai. Yang pertama, X-nya itu bernilai positif, yaitu jika X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Lalu, Fx-nya itu bernilai min negatif jika X-nya itu kurang dari 0. Selanjutnya diperoleh limit X menuju 0 untuk yang positif. Tadi kan dikatakan sebelumnya bahwa nilai F itu tidak terdiferensiabel ketika dia memiliki dua nilai, yaitu yang positif dan negatif. Di sini kita pakai nilai Fx-nya itu yang nilainya itu positif. Maka dia menjadi Fx dikurang F0 per X dikurang 0. Maka nilai Fx-nya tadi berapa? Mutlak X. Jadi mutlak X dikurang 0 per X. Nah, untuk mutlak X itu nilainya X, maka X per X sama dengan 1. Maka untuk nilai limit X menuju 0 yang positif itu hasilnya 1. Lalu yang kedua yaitu limit X menuju 0 untuk X nilainya negatif. Sehingga menjadi mutlak X dikurang 0 per min X. Dipakai min X karena nilai X-nya itu 0 untuk yang negatif, maka dia menjadi min X. Mutlak dari X yaitu X, sehingga X per min X sama dengan min 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 0, Fx dikurang F0 per X dikurang 0 itu tidak ada nilainya. Hal ini karena ketika didekatin dari arah yang berbeda, maka nilai dari suatu limit X menuju 0, Fx kurang F0 per X dikurang 0 tidak sama. Karena kan sebelumnya itu kita mendapatkan nilai Fx-nya itu 1 sama min 1. Nah, 1 dengan min 1 itu kan tidak sama, maka di sini dikatakan bahwa dia tidak memiliki nilai. Nah, karena limit X menuju 0, Fx dikurang F0 per X dikurang 0 tidak ada, maka F itu tidak terdiferensial di 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika F di dalam I dipetakan ke R turunan di C elemen I, maka F itu kontinu di C, namun hal itu tidak berlaku sebaliknya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.